Ya, masih bersama kami di Dialog Robert terpeleset Mars Abri. Saya ke Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat, singkat saja, ini kan dengan akhirnya nanti penyidikan masih terus berjalan dan ada kemungkinan mungkin akan ada potensi baru untuk ditahan kembali. Apa yang dilakukan oleh teman-teman aliansi dosen UNJ ini untuk membantu Pak Robert? Ya, kami masih terus melakukan advokasi dengan beberapa jaringan. Kemarin kami konferensi pers di YLBHI dengan teman-teman koalisi masyarakat sivil, ada LBH, YLBHI, kemudian Kontras, ICW, dan beberapa yang lain. Kemudian kami juga koordinasi dengan tim lawyernya Robert, ada 10 orang tim lawyer Robert yang standby mendampingi Robert dalam proses pemeriksaan kemarin dan juga dalam proses kasusnya ini. Kemudian juga kami membangun jejaring dengan asosiasi profesi, kolega kami di berbagai kampus yang punya concern yang sama dengan ancaman kebebasan demokrasi ini, kasus Robert. Mereka memberikan support moral, dorongan moral, dan prihatin dengan kasus Robert ini karena hal yang sama bisa dialami oleh mereka. Kemudian juga jaringan kami banyak di beberapa daerah, advokat-advokat daerah juga siap untuk bisa terlibat membela Robert, dan kami sendiri di aliansi dosen UNJ terus memantau terus, dan hari ini rencana juga ada aksi di UNJ untuk mengingatkan, untuk mengawal terus bagaimana isu ini, kasus ini agar bisa dihentikan karena mencederai demokrasi kita. Dan saya kira hal-hal yang secara hukum, teman-teman hukum bergerak, kami di tim aliansi melakukan advokasi di sisi yang lain, membangun jejaring untuk sama-sama terlibat dalam koalisi masyarakat sipil, dan juga banyak mahasiswa Robert juga yang kemudian memberikan simpatinya, dukungannya. Kemarin banyak yang datang di LBH, dan hari ini saya kira banyak anak-anak mahasiswa yang karena mereka tahu dosennya ditersangkakan, mereka merasa bersimpati, mereka merasa prihatin, dan terus bersama-sama membangun dari berbagai macam kelompok jejaring aliansi untuk bisa mengawal kasus Robert ini supaya dihentikan. Oke, terakhir kita ke Pak Ahmad Suparji. Pak Suparji, bagaimana sebagai analis hukum, apakah memang pasal memang harus diperbaiki atau memang bahkan harus lepas dari segala tuduhan? Bagaimana Pak Suparji? Iya, pertama kita berharap polisi secara konsisten menerapkan hukum formil dalam proses menjalankan fungsinya, apa yang ada dalam KUHP maupun Perkap 14/2012 tentang manajemen penyidikan. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum material secara cermat, secara teliti, secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang ketiga, upaya penegakan hukum tidak boleh kontraproduktif dengan penegakan demokrasi, karena dua-duanya adalah sama penting buat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang keempat, menurut saya, melihat konstruksi, melihat pengakuan, melihat narasi dan unsur yang ada dalam hukum pidana, khususnya pasal yang ditetapkan menjadi tersangka, menurut saya, Robert, saya kira perlu dibebaskan karena memang itu akan lebih bermanfaat bagi tumbuhnya hukum, bagi tumbuhnya demokrasi, dan bagi tumbuhnya bagaimana kita mengembangkan masyarakat yang mencintai Indonesia, masyarakat yang senantiasa untuk mengkonstruksikan kehidupan yang lebih baik dalam bingkai hukum dan dalam bingkai demokrasi. Karena kalau kemudian ini berlanjut bisa kontraproduktif, munculkan aliansi-aliansi baru dan menimbulkan kegaduhan politik, kegaduhan sosial yang itu sangat tidak relevan dalam upaya membangun demokrasi menuju pemilu yang akan datang ini. Baik Pak Suparji Ahmad, terima kasih banyak, dan juga Bapak Rahmat Hidayat, terima kasih banyak atas waktunya di Ayus Pagi kali ini. Semoga masalah dari Pak Robert segera clear. Dan ini ada imbauan juga untuk para pemirsa untuk berhati-hati lagi untuk berpendapat karena ada batasannya. Namun sebaiknya tidak terlalu baper ya. Benar. Sama seperti yang dikatakan Pak Suparji tadi, bahwa upaya hukum memang tidak boleh kontraproduktif dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini agar tidak menimbulkan kegaduhan. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji, Pak Rahmat Hidayat sudah bergabung bersama kami di sini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi penting dan menarik lainnya di Ayus Pagi.